Shalom semuanya. Ya, berharap sungguh semua yang mengikuti program ini atau seminar ini, seminar mingguan kita, sudah mengikuti khotbah ya. Khotbahnya bisa diikuti secara live streaming di hari yang sama di hari Minggu, atau sudah datang ke gereja di ibadah hari Minggu, atau siaran tundanya ya, ada jeda waktu seminggu lebih. Dan supaya lebih efektif gitu ya, mendengarkan khotbah, saya hanya mereview saja ya. Dan kita akan coba ngebahas. Bagi saya ini adalah topik yang sangat penting ya. Ketika manusia batiniah itu tidak secantik manusia lahiriah. Tadi sharingnya Phil cukup baik ya, menyorot dalam sisi yang lain, yakni tentang Saul yang elok secara fisik, jauh lebih tinggi dari semua laki-laki Israel, tapi karena hatinya busuk ditolak Tuhan. Minggu lalu saya membagikan soal figur Rahel ya, yang kalau kita jujur ya, ya, saya pernah mendengar atau menemukan atau punya kenalan perempuan yang namanya Lea ya. Ada beberapa yang saya kenal secara pribadi, bukan cuma tahu tapi kenal secara pribadi ya. Tapi jujur saja nama Rahel itu jauh lebih banyak daripada nama Lea yang saya kenal secara pribadi. Ya. Ini mungkin juga saya bilang perspektif umum orang Kristen yang menganggap Rahel itu lebih luar biasa daripada Lea. Alasannya banyak ya, sudah saya singkapkan dalam khotbah hari Minggu. Sekarang ini coba kita review saja. Salah satunya adalah Rahel itu lebih populer di dalam pemahaman banyak orang Kristen secara general, secara umum, karena secara fisik tampilannya Rahel ini bukan saja cantik tapi menawan. Ya, dalam Kejadian 29 ayat 17, kalau kita lihat terjemahan baru, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu dikatakan Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Nah, kalau kita membaca bahasa terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia ini, kayaknya Rahel itu perempuan yang perfect ya. Innernya perfect, tampilan luarnya cantik gitu ya, perfect juga. Tapi sebenarnya terjemahan baru itu kurang tepat kalau menurut saya. Ya, karena kalau kita ngomongin terjemahan baru elok sikapnya, sikap itu kan bicara mengenai attitude ya, mengenai karakter ya, sehingga akhirnya kita menganggap bahwa Rahel itu attitude-nya, karakternya bagus, sikapnya bagus, ditopang sama tampilan fisik, rupawan, cantik gitu ya. Jadi ini sempurna lah. Tapi kalau kita melihat banyak terjemahan lain selain terjemahan baru, terjemahan Inggris rata-rata juga tidak mengikuti terjemahan LAI, terjemahan baru ini. Salah satu yang paling berbeda adalah terjemahan NASB yang saya pakai di hari Minggu kemarin juga. Rahel was beautiful of form and face. Jadi Rahel itu cantik formnya atau bentuknya atau tubuhnya dan juga wajahnya. Jadi ini bicara mengenai tampilan luar ya, sampul gitu ya. Tampilan fisik Rahel yang memang dibandingkan Lea itu jauh menang Rahel. Meskipun mereka kakak beradik kandung, entah kenapa Rahel itu jauh lebih cantik wajahnya dan bentuk tubuhnya. Ya, makanya saya menggunakan kata charming atau menawan ya kepada Rahel selain cantik wajahnya. Dan rupanya terjemahan NASB ini, ketika kita melihat terjemahan Indonesia versi selain Lembaga Alkitab Indonesia, yakni kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti seminar saya tentang bagaimana membaca Alkitab agar lebih hidup, saya mereferensikan aplikasi Sabda, ya, yakni salah satunya ya terjemahan Sabda, yakni AYT. AYT itu Alkitab yang terbuka. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Sabda di handphone saudara atau di laptop saudara atau di komputer saudara, itu pasti Sabda akan mereferensikan salah satu terjemahan, karena ini terjemahan dia, ya, terjemahan tim Sabda.
itu bagi saya lebih mendekati secara literatur, secara tekstual dibandingkan terjemahan LAI. Jujur saja ya. Kalau saya compare, saya lebih senang pakai AYT daripada TB, terjemahan barunya LAI. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka ini, Sabda menerjemahkan Kejadian 29 ayat 7 dengan kalimat Indonesia, Rahel cantik penampilannya dan wajahnya. Ya, jadi mirip dengan terjemahan NASB, dan memang itulah yang saya dapatkan ketika saya coba mempelajari bahasa aslinya, bahasa Ibrani dari Kejadian 29 ayat 17. Jadi Rahel ini memang luar biasa cantik ya. Itu menjadi kelebihan Rahel. Orang yang diberikan kecantikan fisik, kalau laki-laki ketampanan fisik, itu pasti sebenarnya kalau digunakan dengan baik, dengan bijaksana, itu menjadi modal yang luar biasa. Karena orang itu pasti melihat kita, yang pertama itu bukan inner kita lah. Saya agak gimana gitu kalau ngelihat orang tuh, kesan pertamanya, saya tuh kalau ngelihat orang itu dalamnya dulu gombal gitu. Kalau orang Jawa bilang gombale mengkio gitu, saudara ya. Kayaknya nggak masuk akal tuh. Orang melihat orang tuh tampilan luarnya dulu, nggak mungkin, saudara. Tampilan luar mungkin akan dinilai setelah dia berkenalan atau kenal cukup beberapa lama untuk diambil keputusan, saya akan terus berteman dengan orang ini apa tidak. Tapi ketika first sight atau melihat pertama kali, nggak mungkin orang bisa menilai tampilan dalamnya gitu ya. Impossible. How come? Bagaimana? Baru kenalan kita langsung bisa mengenal dalamnya orang tersebut. Maka saya selalu berkata, ya nggak salah dan normal saja tampilan fisik itu akan membantu kita ya. Saya dengan dulu karena belum punya perspektif yang benar, dengan warna kulit yang cenderung lebih hitam dan juga wajah yang biasa saja, kadang-kadang juga kesel gitu ya. Ketika misalnya dulu zamannya SMA ya. SMA, saya masuk di sebuah SMA yang favorit, dan kebetulan saya memang senang berorganisasi. Saya ingin mencalonkan diri menjadi pengurus OSIS ketika saya kelas 1 SMA. Itu memang sesuatu yang susah, karena biasanya pengurus OSIS itu bisa setelah kelas 2. Ya. Kemudian menjelang masuk kelas 3, dia bisa jadi ketua umum atau pengurus intinya. Gitu ya. Biasanya kelas 1 itu yang terpilih menjadi pengurus OSIS itu hanya beberapa orang saja, dan jujur saja, saya mendapati kesan bahwa yang terpilih itu adalah orang-orang yang tampilan fisiknya oke. Karena nggak mungkin kakak kelas kita, kelas 2 dan kelas 3 SMA itu kenal kita, uang kita baru masuk dari SMP kan. Tapi yang terpilih tentu yang cantik gitu ya. Itu yang ganteng dan lain sebagainya. Jujur saja memang seperti itu. Dan itu yang saya rasakan juga ketika akhirnya saya terus OSIS di kelas 2 dan jadi pengurus inti OSIS di kelas 3. Karena saya punya prerogatif begitu dan sakit hati di kelas 1, kok gue cukup menonjol secara organisasi, tapi kenapa nggak kepilih? Terbukti yang dipilih oleh kakak-kakak di kelas 1 sebagai pengurus OSIS, ketika maju di kepengurusan kelas 2 SMA, apalagi maju ke pengurus inti, mereka gagal gitu ya. Kalah gitu tanda kutip sama saya. Berarti kan skill saya lebih bagus dari mereka. Ya, kalau ngomongin begitu ya. Makanya pas kelas 2, kelas 3 saya jadi pengurus inti, saya juga tabur tuai. Memilih juga anak-anak kelas 1 yang baru masuk dari SMP, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang secara postur bagus, dan itu normal dalam sebuah penilaian kesan pertama. Nah, Rahel ini sebenarnya punya kelebihan itu. Ya. Itu yang membuat akhirnya dia mendapatkan berkat tanda kutip kelebihan, ya. Yakub jatuh cinta padanya. Ya, itu kata kitab Kejadian 29 ayat 18. Karena cantik. Di ayat 17 dia cantik penampilannya, cantik wajahnya, Yakub jatuh cinta padanya. Normal, ya. Kemudian ketika akhirnya Yakub punya 2 istri, Lea, kakaknya Rahel, dan Rahel sendiri yang jauh lebih cantik dari kakaknya, dikatakan di ayat 30-nya Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Jadi kakak beradik ini menjadi istrinya Yakub, tapi Yakub lebih mencintai sang adik Rahel karena Rahel, Alkitab katakan, lebih cantik secara fisik daripada Lea. Dan akhirnya kita berimbas, ya, terimbas gitu, lebih positif kepada Rahel dibandingkan kepada Lea, ya.
Saya Bapak Ibu boleh cek itu masih ada nggak? Saya tidak bilang bagaimana, tapi ada yang kasih komentar dalam khotbah minggu kemarin gitu ya, yang berkata bahwa Rahel mah cakep Pak, fisik dan hatinya ya, dengan argumentasi, tapi saya mentahkan gitu ya. Itu kecenderungan banyak orang Kristen yang tidak tidak terlalu mendalami, cuma menangkap kesan pertama. Dan memang harus saya akui, ibu yang memberikan komentar dalam program live streaming ibadah minggu kemarin itu adalah gambaran cerminan orang Kristen banyak di luar sana yang memang lebih cenderung memuja tanda kutip, mengagumi tanda kutip lebih kepada Rahel daripada Lea, ya. Tapi rupanya penampilan fisik Rahel yang sempurna itu tidak selalu membuat otomatis dia bahagia. Tidak selalu kelebihan yang kita dapatkan, entah itu talenta, ketampanan, kecantikan, kepintaran, kekayaan, itu otomatis membuat kita bahagia. Rupanya kalau Bapak Ibu, atau yang masih muda ya, kalau yang lebih senior tentu sudah punya pengalaman lebih dari saya, tapi kalau yang lebih muda mestinya paham bahwa tidak selalu kelebihan kita secara apapun itu berjalan selaras dengan kebahagiaan. Ya, rupanya itu tidak selalu selaras, ya. Ada banyak jurang yang akhirnya membuat orang yang memiliki kelebihan ternyata tidak bahagia. Dan ini terjadi pada Rahel. Coba kita compare dulu Lea dan Rahel, ya. Dikatakan di ayat 17, Lea tidak berseri matanya, ya, tidak berbinar-binar matanya. Itu gambaran orang Perjanjian Lama yang menilai bahwa orang ini ya secara tampilan luar biasa saja, tidak dibilang jelek, tidak dibilang juga cantik, average, ya, biasa, ya. Ya, tentu ini subjektivitas. Ada tentunya orang yang juga menganggap Lea cantik, tapi secara general itu Lea masuk kategori aman, ya. Perempuan yang tidak jelek, tapi juga dibilang cantik tidak, aman, ya, aman. Karena nggak mungkin Lea itu jelek sekali. Karena bagaimana mungkin Lea kakaknya Rahel itu jelek sekali, sedangkan Rahelnya cantik sekali. So, impossible. Nggak pernah saya melihat dalam sebuah keluarga kandung, itu kakak dan adik fisiknya berbeda langit dan bumi. Nggak mungkin. Pasti ada perbedaan. Sang kakak lebih tinggi, sang adik badannya lebih kurus, sang adik hidungnya lebih mancung, sang kakak matanya lebih bulat. Itu pasti ada, tapi tidak mungkin berbedanya langit dan bumi. Itu maksud saya. Tapi biar bagaimanapun, Lea itu diberkati, dia lebih bahagia. Nanti saya singkapkan ayat-ayatnya yang hari Minggu kemarin tidak saya sempat singkapkan, ya. Di dalam cerita soal Lea di Alkitab dikatakan dia diberkati 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ini perempuan zaman dulu, sekali lagi perspektifnya Perjanjian Lama nih, ya. Itu ya kita tahu lah, Perjanjian Lama kan memang kelihatan sekali berkat dan kutuknya itu gitu ya. Karena memang orang Israel kan baru dipilih menjadi bangsa pilihan. Jadi mereka sedang belajar bagaimana menjadi umatnya Tuhan. Maka penilaian Perjanjian Lama terhadap bagaimana orang diberkati, bagaimana orang yang dihukum Tuhan tuh begitu telanjangnya, ya. 6 laki-laki, ini perempuan yang paling berbahagia di Perjanjian Lama kalau dia bisa melahirkan anak laki-laki bagi suaminya, ya. Karena kalau andai kata anak sulungnya mati, masih punya adik-adik yang bisa meneruskan nama marga, nama keluarga besar suaminya. Garis paternalistiknya tidak terputus. Ini perempuan yang nilainya itu kalau kita membandingkan cerita Ruth dan Naomi, Ruth dikatakan oleh banyak perempuan ketika Ruth akhirnya melahirkan anak bagi Naomi. Orang-orang perempuan-perempuan di Bethlehem bilang sama Naomi, kamu itu luar biasa, ya, mendapatkan Ruth yang jauh lebih berharga dari banyak anak laki-laki. Itu kata banyak perempuan Bethlehem yang menilai Ruth itu luar biasa. Kenapa? Ruth itu bisa melahirkan anak laki-laki, memberikan anak laki-laki kepada Naomi untuk meneruskan nama keluarga suaminya. Padahal Ruth itu punya anak bukan dari anak kandungnya Naomi. Benar kan? Dari Boaz. Yang meskipun punya kerabat dengan Elimelek, tapi secara garis itu bukannya suaminya Naomi. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, 6 anaknya Lea dan Dina. Dan menariknya ada 1 nama dari 6 laki-lakinya Lea, Yehuda. Yang kita tahu dari garis inilah, anak keempat Lea inilah, lahirlah Raja Daud, lahirlah Salomo, dan kita tentu tahu, orang Kristen kebanyakan tahu, Yesus lahir dari garis Yehuda, ya. Bukan dari garis Yusuf
Seperti ada ibu yang kasih komentar terlalu emosional bagi saya dalam ibadah minggu kemarin, ya, yang berkata bahwa Yusuf itu melahirkan Yesus gitu ya. Yusuf itu dari Rahel ya, bukan garis Mesias ya. Tapi Yehuda. Sedangkan Rahel yang tampilannya fisik, elok sikapnya dan cantik parasnya menurut terjemahan baru ya, itu sempat mandul. Sekali lagi ini perspektifnya perjanjian lama ya. Sulit memiliki keturunan. Ya, akhirnya diberkati memang oleh Tuhan anak kandung Yusuf dan Benjamin. Namun sekali lagi dalam perspektif perjanjian lama, setelah melahirkan Benjamin, si Rahel ini mati. Itu bukan berita menggembirakan, bukan berita berkat. Meskipun lahirnya Ben-Oni yang diberi nama oleh Rahel, tapi suaminya Yakub memberikan nama Benjamin kepada anak ini, tapi Rahel kemudian mati, tidak sempat menyusui, tidak sempat membesarkan anak. Rahel mati setelah Benjamin lahir karena kesulitan dalam persalinan, itu kata Alkitab. Nah, kita mestinya bertanya, why? Kenapa? Ya, kalau ukurannya Alkitab, jelas sekali perbandingan antara Lea dengan Rahel. Lea jauh lebih diberkati daripada Rahel, padahal Rahel punya privilege, punya keuntungan di awal dengan kecantikan fisiknya. Nah, saya selalu berkata ketika kita membaca Alkitab, menemukan satu buah cerita yang menarik, meskipun kita temukan seperti kontradiksi dengan iman kita, ya kita harus bertanya, why? Kenapa begini? Ya. Saya sudah sejak belasan tahun kalau membaca Alkitab, nggak langsung telan mentah-mentah, saya selalu bertanya, kenapa? Ya, kenapa Saul itu ditolak Tuhan? Sebelumnya kenapa Saul dipilih Tuhan? Kenapa akhirnya si Daud yang dipilih Tuhan? Kenapa akhirnya Salomo yang dipilih Tuhan? Kenapa Musa yang dipilih Tuhan? Saya nggak langsung terima mentah-mentah, ya ini Tuhan memilih mereka. Saya selalu bertanya, why? Meskipun mungkin kadang-kadang ketika saya bertanya, kenapa Tuhan? Saya tidak menemukan jawabannya. Tapi paling tidak, saya sudah berusaha untuk menggali kenapa Tuhan memilih mereka, bukan yang lainnya. Begitu juga dalam perikop ini. Kenapa Tuhan memberkati Rahel dengan kecantikan fisik, tapi Lea yang tidak cantik secara fisik jauh lebih diberkati daripada Rahel. Kenapa ini? Nah, dari kisah Rahel kita mendapatkan pembelajaran kehidupan bahwa kesempurnaan di dunia ini adalah mimpi atau dongeng alias sulit didapat. So kalau ada orang berkata saya sudah sempurna di dunia ini, saya cenderung tidak percaya gitu, saudara. Ya. Karena memang di dunia ini kita tidak mungkin bisa sampai pada titik yang namanya perfect atau sempurna itu. Meskipun tuntutan Alkitab, tuntutan Tuhan, kita harus sempurna seperti Bapamu sempurna. Tapi saya rasa terlalu sombong, jumawa kalau ada orang, siapapun dia, berkata, saya sudah sempurna seperti Tuhan di bumi ini. Kayaknya nggak mungkin gitu. Ya. Dalam contoh Rahel juga demikian. Kenapa? Karena rupanya, saudara, kesempurnaan fisiknya Rahel, ya, kesempurnaan manusia, lahiriah, jasmaniah Rahel itu, ternyata tidak secantik manusia batiniahnya. Ya, saya bisa bilang begitu, dan mungkin saudara sebelum dengar khotbah saya kemarin juga sudah tahu ceritanya, tapi nggak pernah coba menggalinya, lewat begitu aja. Karakternya Rahel itu tidak sempurna. Makanya saya tidak setuju dengan terjemahan LAI yang mengatakan bahwa Rahel itu cantik, apa tadi kalimatnya, coba kita lihat. Elok sikapnya, ya. Elok sikapnya dan cantik wajahnya. Elok sikapnya tuh saya nggak sepakat. Sebab kalau sikap itu kan memang bicara mengenai inner, ya. Apa yang terekspresi dengan gestur tubuh, dengan gerak tubuh yang dilahirkan dari hati. Ya, itu sikap itu. Saya nggak sepakat. Kenapa? Jelas Alkitab mengatakan Rahel ini cantik nih, perempuan cantik yang sempurna secara fisik. Itu sejajar dengan maling atau pencuri, ya. Meskipun orang boleh berkata, tapi Alkitab cuma mengatakan dia mencuri terafim. Tapi kalau saya coba berimajinasi, nggak mungkin dia mencuri sekali, yakni terafim bapaknya, sebelum dia punya, atau dia tidak punya pengalaman sebelumnya mencuri-curi kecil-kecil lainnya. Itu kan sebuah kebiasaan. Apalagi yang dicuri itu adalah benda pusaka. Terafim itu benda pusaka keluarga yang biasanya
dimiliki turun-temurun. Sang bapak memiliki, kemudian ketika punya anak laki-laki, ini pusaka keluarga atau berhala keluarga ini, ya, patung dewa-dewi Baal keluarga ini diwariskan kepada sang anak yang menjadi ahli warisnya. Itu begitu, Pak, Bu. Ini berarti sesuatu yang paling bernilai, lebih daripada kambing dan domba. Ya, kalau Bapak Ibu membaca ceritanya, Laban mengejar Yakub. Itu alasannya bukan kau mencuri kambing dombaku atau kau membawa lari anakku dan cucuku. Meskipun itu disebutkan, tapi intinya yang akhirnya membuat Laban membongkar semua tenda rombongan Yakub karena terafimku ada yang mencuri. Ya, itu kan berarti kita bisa tafsirkan di mata Laban, terafim itu jauh lebih berharga daripada anak, cucu, kambing domba yang secara notabene memang dibawa Yakub keluar dari rumahnya Laban. Ya. Kemudian juga dengan mencuri berhala bapaknya, ini khotbah lengkapnya hari Minggu kemarin ya. Berarti kan Rahel lebih percaya pada terafim bapaknya atau berhala bapaknya dibandingkan Allah suaminya. Padahal kalau kita lihat percakapannya itu Rahel berkata, termasuk Lea berkata, ya udah kami ikut kau, kami percaya Allahmu akan menuntun kita, memberikan yang terbaik. Karena di sini kami tidak punya apa-apa lagi. Bukankah kami dulu dijual oleh bapak kami kepadamu? Dengan cara Yakub harus bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel dan juga Lea. Meskipun ketika mendapatkan Lea pertama kali itu ditipu oleh si Laban. Tapi faktanya Yakub bekerja 7 tahun dulu, mendapatkan Lea, mestinya Rahel, kemudian menyelesaikan perkawinan 7 hari dengan Lea, baru diberikan Rahel dengan ongkos 7 tahun lagi bekerja bagi Laban, 14 tahun. Ya. Jadi Rahel meskipun percaya secara literal, secara verbal kepada suaminya, percaya kepada Allahmu suamiku, aku percaya kepada Allahmu suamiku, tapi fakta dengan mengatakan bahwa dia mencuri berhala bapaknya, berarti kan dia tidak percaya sungguh dari hatinya kepada Allah yang disembah oleh Yakub. Kemudian juga Rahel ini rupanya karakternya memang tidak baik. Karena mungkin cantik, dia mungkin merasa lebih hebat daripada kakaknya dan semua perempuan, sehingga akhirnya kemauannya itu harus dituruti. Dia kalau mau harus dapat, ya. Maka ketika dia akhirnya mendapati fakta, realita bahwa dia tidak mengandung, dia berkata kepada Yakub apa? Berikan aku anak. Sehingga akhirnya Yakub marah kan? Tuhankah aku sehingga aku bisa memberikan kamu anak? Gitu ya. Dan karena dia merasa harus memiliki, masa kan Lea yang jelek itu, kakakku yang lebih jelek daripadaku dapat 6 laki-laki, anak laki-laki, aku seorang pun belum. Ini kan momennya sebelum Yusuf lahir. Maka karena dia harus mau gitu ya. Kalau mau harus ditepati, harus didapat, menghalalkan segala cara. Maka orang yang kalau sudah karakternya begini tuh nggak bisa pakai dengan akal sehat, menghalalkan segala cara. Akhirnya dia tanpa pikir panjang, memang itu norma yang ada di zaman itu, memberikan budak seperti Sarah memberikan budaknya Hagar kepada suaminya. Itu memang norma itu budaya yang ada saat itu. Tapi tentu itu mengekspresikan putus asanya Rahel dan tidak percayanya Rahel kepada Tuhan. Begitu juga putus asanya Sarah dan tidak percayanya Sarah kepada janji Tuhan kepada Abraham bahwa lewat kandungannya dia akan melahirkan anak-anak bagi suaminya Abraham. Begitu kan? Ya. Sehingga Bilha diberikan oleh Rahel kepada Yakub untuk dijadikan istri. Nih, tiduri budakku ini. Ya, siapa tahu aku mendapatkan anak dari budakku ini. Dan terjadi. Diberi nama Dan anak itu, ya. Kemudian ketika Dan lahir, ya, di khotbah saya sudah jelaskan, Rahel berkata seolah-olah dengan iman bahwa Dan itu adalah jawaban Tuhan dari jawaban Tuhan untuk dirinya, karena dia bergumul kan pengen punya anak. Tapi kan sebenarnya tidak begitu, ya. Dia memaksakan diri, kehendaknya harus tergenapi dengan cara memberikan budaknya untuk dinikahi suami, dan ketika dari budaknya dia punya anak yang namanya Dan, kemudian dia mencari legitimasi bahwa Tuhan menjawab doaku. Ini kan keluarga Yakub. Ada Lea, ada Rahel, ini Zilpa, budaknya Lea yang diberikan juga kepada Yakub sebagai istri. Ini Bilha, yang budaknya Rahel yang diberikan kepada Yakub untuk dijadikan istri. Rahel punya 6 anak, dan dari Zilpa ada 2, Gad dan Asher.
Rahel kemudian juga punya anak, Yusuf dan Benjamin. Dari Bilha juga Dan dan Naftali. Ini fakta Alkitab. Jadi ada 12 anak Yakub ya, yang dilahirkan dari istri dan budak istrinya Yakub. Nah, coba kita lihat sekarang ini karakternya Rahel dan Lea ketika mereka masing-masing memberikan budaknya perempuan untuk dinikahi oleh Yakub. Kalimatnya tentang Bilha, budaknya Rahel yang diberikan kepada suaminya untuk dinikahi, kalimatnya begini. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Ini tampaknya kayak pernyataan iman, saudara. Ya, Tuhanlah yang sudah mendengarkan doaku. Tuhanlah yang memberikan anak ini kepadaku. Tuhanlah yang mendengarkan permohonanku dan lain sebagainya. Seolah-olah ini pernyataan syukur dan imannya Rahel. Ya, itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Kemudian mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Kejadian 30 ayat 5-8. Dari ayat-ayat ini tersurat sangat jelas banget, telanjang banget, tidak multitafsir, bahwa Rahel itu kelihatan sangat emosional karakternya. Manusia batiniahnya emosional, ya. Ketika Dan lahir, ia berkata, ini jawaban Tuhan atas doanya. Ya, mungkin saja memang dia berdoa kepada Tuhan minta anak, tapi tentu fakta bahwa dia memberikan Bilha itu adalah keinginan dia, cara dia mendapatkan anak. Dan saya yakin bukan cara Tuhan memberikan anak, karena faktanya Tuhan mendengarkan doanya Rahel, dan akhirnya Rahel melahirkan Yusuf, kan? Itu kan jawaban Tuhan Yusuf. Sedangkan Dan ini adalah usaha Rahel untuk mendapatkan anak dari Yakub. Kemudian ketika anak Bilha yang kedua, budaknya Rahel ini melahirkan anak kedua untuk Yakub, kalimatnya begini. Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Ya, jadi ketika Naftali lahir, anak kedua Bilha ini lahir, Rahel berkata apa? Aku udah menang dari Lea, kurang lebih begitu. Jadi rupanya Lea ini di mata Rahel dianggap musuh, saingan. Sesuatu yang mestinya tidak perlu dilakukan jika Rahel itu menyadari bahwa dia punya kelebihan khusus. Karena meskipun Rahel saat itu belum punya anak kandung, Yakub tetap mencintai dia lebih. Ya, yang terluka, yang hatinya teriris-iris terus dikasih tetesan jeruk nipis perih banget itu Lea, bukan Rahel mestinya. Ya, tapi Rahel ini menganggap rivalitas dengan kakaknya. Coba kita bandingkan bagaimana ketika Lea mendapatkan anak dari budaknya yang namanya Zilpa. Ya, Bapak Ibu tentu pernah membaca ayat ini, tapi Bapak Ibu mungkin tidak terlalu memperhatikan respon dari Lea dengan membandingkan responnya Rahel dan Lea ketika mereka mendapatkan anak dari budak-budak mereka. Kita bisa membandingkan dengan telanjang karakteristik dari Lea dan Rahel. Coba kita bandingkan ayat yang berkata Lea mendapatkan anak dari budaknya Zilpa. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi karena sudah punya 6 anak, ya, diambilnyalah Zilpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Ini kalimat yang kuning ini kalimat Lea. Mujur telah datang. Dia tidak pakai kalimat-kalimat yang sepertinya tampaknya beriman. Bahwa Tuhan sudah menjawab doaku, Tuhan sudah mendengarkan permohonanku, dan lain sebagainya. Karena Lea tahu bahwa dia dapat anak dari Bilha itu karena maunya dia, keinginan dia. Nah, karena Zilpa itu adalah budak yang masih muda, berpotensi ketika dikawini Yakub punya anak itu sangat besar, ya. Maka dia nggak bawa nama-nama Tuhan di sini, ya. Dia cuma berkata mujur telah datang, bahasa gaulnya Jakarta, untung deh gue, kurang lebih begitu ya. Kalimat berikutnya, maka ia menamai anak itu Gad
Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Perhatikan kalimatnya Lea ketika mendapatkan anak kedua dari si Zilpa ini. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asyir. Kembali bandingkan dengan pernyataan Rahel yang ketika mendapatkan anak kedua dari Bilha, dia berkata, "Aku sudah bergulat dengan kakakku dan aku menang." Rahel menganggap Lea kakaknya sebagai lawan, sebagai musuh yang harus dikalahkan. Tapi Lea, dengan kondisinya dia sudah punya anak 6, dan ketika dia melihat Rahel lewat budaknya Bilha punya anak untuk diberikan kepada Yakub, Lea kepengen lagi punya anak. Dan dia melakukan hal yang sama, yang normatif saat itu, memberikan budak kepada suaminya. Dan ketika budaknya ini melahirkan anak-anak buat suaminya, Lea berkata apa? "Aku ini perempuan yang berbahagia." Dia nggak bilang, "Aku sudah mengalahkan adikku juga, dan aku lebih bahagia daripada dia." Nggak begitu. Dia coba berkata, "Aku ini berbahagia." Ketika dia dapat Gad, mujur telah datang. Sangat tersurat di ayat ini bahwa Lea tidak seperti Rahel yang emosional. Ketika Lea mendapatkan Gad dan Asyir, anak-anak Zilpa untuk suaminya, ia coba berkata bahwa ia perempuan yang mujur dan bahagia. Lea tidak membawa-bawa Tuhan, dan Rahel anaknya soal dia mendapatkan anak dari budaknya ini. Ya, ini yang seringkali kita baca, tapi kita tidak pernah membayangkan, karena kita tadi kesan pertama sudah menganggap Rahel itu udah menang segalanya atas si Lea. Ya. Rahel mendapatkan sesuatu dengan caranya. Memang Lea juga mendapatkan 2 anak dari Zilpa dengan caranya. Ya. Tapi bedanya, Rahel mengakui bahwa anak dari Bilha itu adalah dari Tuhan. Ya. Seolah-olah itu memang cara Tuhan memberkati dia. Memang tentu Bilha melahirkan anak itu ya seizin Tuhan. Tapi faktanya itu bukan anak yang Tuhan ingin berikan kepada dirinya. Sebab kalau itu caranya Tuhan, maka Rahel tidak mungkin punya anak kandung, yakni Yusuf dan Benjamin kan. Tapi faktanya dia mendapatkan anak berikutnya. Berarti yang dia dapatkan dari Bilha, yakni Dan juga yang anak yang kedua dari Bilha, itu anak-anak yang didapatkan dengan caranya Rahel. Maunya Rahel, bukan caranya Tuhan dan maunya Tuhan. Dan juga jangan jelas, ekspresi rivalitas dengan Lea tergambarkan ketika Rahel mendapatkan anak kedua dari Bilha, yakni Naftali itu. Ya, jadi kelihatan. Ya, beda dalam, beda mesin si Lea dan si Rahel yang tidak banyak diperhatikan oleh orang. Jadi mestinya saudara sudah mendapatkan poinnya. Rahel fisiknya oke-nya pakai bingit, itu bahasa saya berkali-kali. Oke-nya pakai bingit, nggak ada lawan, saya nggak ada lawan, gitu orang Timur berkata. Tapi innernya tidak cantik. Ketidakseimbangan inilah yang membuat hidup Rahel tidak bahagia, Bapak Ibu. Kita akan memasuki kunci tahun 2022, akan masuk di tahun yang baru 2023, di mana tahun ini, tahun depan itu 2023, semua ahli ekonomi mengatakan dunia akan mengalami krisis multidimensi. Penting saya untuk menekankan ini, maka khotbah hari Minggu besok ya, saya juga akan menekankan ini, membagikan sesuatu, bagaimana kita bisa nanti melewati 2023, 2024, 2025 yang kata dunia gelap itu dengan kemenangan yang dari Tuhan. Saya mau bagikan itu kepada saudara di ibadah Minggu nanti gitu ya. Berarti kalau ini tayang hari Senin ya berarti hari Minggu kemarin gitu ya saudara ya. Kepada saudara hari Minggu nanti. Maka dengarkan apa yang Tuhan taruhkan ke saya untuk saya sampaikan kepada saudara dalam ibadah Minggu besok. Kalau nggak balance antara manusia lahiriah dan manusia batiniah. Kalau nggak balance antara kecantikan fisik dan kecantikan batin ya, itu akan membuat hidupmu tidak bahagia di dunia ini. Kebahagiaan ya, itu bisa didapat ketika Bapak, Ibu, dan saya balance. Maka hari ini, lewat khotbah yang sudah saya bagikan di minggu kemarin, kalau kau ingin bahagia, tidak didapati oleh Rahel yang sudah menang secara tampilan lahiriah, faktanya nggak bahagia, ya. Maka mulailah hari ini percantik manusia batiniahmu senantiasa, sambil bersamaan dengan terus mempercantik fisikmu. Tampilan luar itu bisa dibenahi, tampilan dalam itu juga bisa dibenahi.
Jadi kalau Bapak Ibu lahir dan jujur terhadap diri, kau berkata, saya tidak cantik secara lahir ya, don't worry, bisa dipercantik. Kalau belum punya kemampuan operasi plastik di Korea, ya dandanlah atau belajar dandanlah yang baik. Maka dengan dandan, dengan bedak, dengan blush on, dengan lipstick, dengan kosmetik, ya, kau bisa membuat dirimu cantik secara fisik, ya. Tapi jangan lupa manusia batiniahmu, ya. Jadi kalau kau sudah dilahirkan dengan kecantikan natural secara fisikmu lebih daripada yang lainnya, jangan lupa mempercantik batinmu supaya dua-duanya tuh cantik. Kalau dua-duanya cantik, seimbang, maka kau pasti bahagia. Nangkep, saudara? Dan ini adalah bagian kita, ya. Tuhan anugerahnya atas kita ya ketika kita seperti ini, dengan kondisi bayi. Mungkin kecantikan itu adalah anugerah Tuhan secara fisik. Tapi untuk selanjutnya, yang membuat hidup manusiamu menjadi bahagia, itu bagian kita. Orang yang dikasih tampilan cantik ketika lahir secara fisik, itu kalau tidak bisa mempertahankan kecantikannya, dia akan tergerus kok. Ya. Berapa banyak kita melihat orang yang kita kenal di zaman SD, SMP, SMA cantik. Hari ini, di masa setengah baya kita, ketemu, kok nggak cantik lagi? Ya, karena kau belum setengah baya, mungkin belum mengalaminya. Saya udah hampir setengah baya, saya lihat, gila, gue inget gue dulu waktu SD ini kayak perempuan cantik banget gitu. Tapi kok sekarang nggak cantik gitu ya, biasa aja. Tapi ada perempuan yang jujur saja, ada beberapa teman saya dari SD, SMP, SMA yang tampilan fisiknya seingat saya tuh biasa aja. Nah, karena biasa saya tidak ngerasa pernah suka gitu sama perempuan ini. Tapi ketika sudah mature, sudah dewasa, bagi saya menarik. Ya, sharing aja sih kesaksiannya. Saya punya teman perempuan SD, ya. Saya nggak perlu sebut namanya, takutnya karena temenan sama saya masih di Facebook gitu ya. Sering tektok-tektokan, dan saya punya grup juga teman-teman SD, takutnya nanti jadi yang nonton jadi pembicaraan. Ya, saya terhubung lagi kan sama teman SD ini. Dulu seingat saya karena kesaksian si teman saya perempuan ini, waktu SD itu dia emang kayaknya ngejar-ngejar saya gitu, kayaknya, bukan besar kepala. Ini ya di atas, ya tidak di atas, tidak. Kesaksian dia sendiri. Terus ketika ketemu di Facebook, dari grup WhatsApp grup, saya akhirnya coba lihat teman-teman saya, ya namanya kan saya lupa waktu SD siapa nama lengkapnya. Saya cari di Facebook, ternyata ketemu. Terus ketika dikumpulkan dalam WhatsApp grup, adalah akhirnya interaksi via Facebook gitu ya. Dia ngomong begini, iya, ini gue gitu loh, yang dulu pernah ngejar-ngejar lu waktu SD gitu ya. Dan saya terkejut, saudara, karena ya dengan usianya yang udah sebaya sama saya, berarti kan 47, 48 gitu, hampir 50, ya dia masih kelihatan oke secara fisik. Dibandingkan teman saya perempuan yang SD, yang satu SD, yang dulu saya ingat cantik, mungil, pokoknya cakep gitu ya, yang sekarang beda jauh gitu ya. Bahkan teman saya ini, yang saya bilang masih oke di usia ini, dia tinggal di luar, ya mungkin karena budaya luar ya, dan dapat suami yang menurut saya gantengnya minta ampun gitu ya. jadi sesuatu yang ternyata tampilan fisik itu bisa dirubah, ya, bisa dipercantik, ya. Dan apalagi kalau kita bikin manusia batin kita cantik juga, indah juga, itu akan menjadi bekal buat kita melewati 2023, 2024, dan sisa hidup kita. Sehingga akhirnya sepanjang sisa hidup kita bisa menjadi manusia yang bahagia. Ya, itu materi pengulangan dari saya, dan coba kita diskusikan pengalaman saudara bagaimana tentang manusia batiniahmu. Apakah kau sudah punya kesaksian manusia batiniahmu itu lebih cantik daripada manusia lahiriahmu? Atau mungkin saja kau selama ini tidak terlalu mementingkan manusia batiniahmu, karena memang yang dilihat oleh mata manusia adalah lahiriah. Silahkan, semoga sharing saya di minggu lalu dan saya pertajam di seminar mingguan ini memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Pak C. Jadi buat teman-teman yang mau
ada yang mau ditanyakan, silakan ya monggo ya, nyalakan mic-nya ya. Kita berdiskusi sama-sama di sini. Silakan ya. Jadi jangan malu-malu. Kalau orang mah ya Pak ya pasti ya seperti yang tadi Phil bilang, don't judge the book by its cover. Tapi bagaimanapun orang pasti melihat orang pertama tuh dari luarnya dulu gitu. Pasti itu kan itu yang terlihat di mata. Tapi setelah seiring berjalannya waktu udah makin kenal dengan pribadi tersebut pasti akan oh ya ternyata ini orang sifatnya begini ya, kelakuannya begini-gini. Jadi memang dari awal itu memang yang terlihat utama adalah tampilan fisik ya. Tapi ya kalau kita ya biarpun misalkan tidak Tuhan karuniai kecantikan fisik yang bagus, indah, tetapi memang kita kan diberi hikmat sama Tuhan, akal budi dan pikiran. Ya ada baiknya kita juga berbenah gitu. Mungkin seperti kata Pase gitu. Ya mungkin secara fisik kita tidak Tuhan berikan sempurna gitu. Tapi kita bisa mengakalinya gitu loh. Dengan kita merapikan diri kita, rambut jangan aut-autan buat cowok misalkan kerja di kantor ataupun kan nggak mungkin dong ke kantor rambut gondrong, aut-autan gitu. Jenggot nggak dicukur, kumis panjang, malah ada yang dicat warna biru atau gimana kan. Itu kan buat tampilan kerja secara seorang pekerja kantoran kan gak elok gitu. Pakai baju yang rapi, kemeja, kan nggak mungkin ke kantor pakai kaos ataupun bahkan pakai celana pendek ya. Jadi kan kita diberi Tuhan akal budi dan pikiran dan itu harus kita gunakan gitu. Jadi kita bisa perbaiki penampilan fisik kita secara bisa lah kita lihat lah yang sesuai yang cocok dengan kita. Nah, kalau mengenai batinnya kita, bagaimana cara kita mengisinya? Hayo, Bu Silvi, bagaimana cara kita mengisi manusia batinnya kita? Gimana Bu? Apakah di dandannya gimana Bu? Saya mau nanya aja deh daripada jawab Foni punya pertanyaan. Begitu dia mah. Pase, itu tadi kan jadi dijelasin berarti tipis banget ya emosi dari Rahel sama kalau orang beriman gitu itu kayaknya dia mau beriman apa ini egonya dia, keinginannya dia atau karena emosinya gitu. Jadi bisa nggak dibilang itu memang sudah karakternya dari Rahel itu seperti itu gitu? Ya, dari sebuah buku yang saya baca, karakter itu memang ada pengaruh dari genetika, ya, warisan dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya karakternya emosional akan diwariskan kepada anak sehingga punya kecenderungan emosional juga. Tapi dalam buku yang sama dari tokoh yang sama yang meneliti mengatakan bahwa karakter itu adalah bukan semata dari warisan orang tua, tapi proses yang membentuk dia bertahun-tahun dan puluhan tahun. Dalam konteksnya Rahel tadi, saya jelas berkata bahwa Rahel ini jelas sekali dari yang saya paparkan ayat-ayatnya, karena merasa dirinya oke secara tampilan fisik, ada karakter yang tidak baik yang dia ekspresikan dan terus dia pertahankan. Tidak ada respect sama kakaknya Lea, sehingga menganggap Lea itu adalah musuh pada kakaknya sendiri gitu loh. Saya masih bingung kalau ada adik yang sudah diberikan lebih cantik fisiknya daripada kakaknya, tapi masih menganggap kakaknya itu musuhnya dia. Ini kan berarti karakter yang tidak baik. Jadi bukan semata dari warisan orang tua, tapi proses pembentukan diri. Terbukti Lea, tadi saya dengan ayat-ayat ketika mendapatkan anak dari budaknya masing-masing, Lea sama sekali tidak nyenggol si Rahel. Sama sekali nggak ada. Aku mujur dan aku bahagia. Tujuannya pada diri, aku mujur, aku bahagia. Nggak nyinggung sama sekali soal Rahel. Jadi memang karakter itu tergantung kita, ya. Ketika kita mau jujur, kita akan menemukan karakter kita ini baik atau buruk, dan bisa kita ubah juga tergantung kita. Ya. Yang menjadi titik poin saya mengeksplor tadi, yang juga disinggung sedikit sama Bu Silvi tadi, bahwa tipis sekali memang akhirnya orang ketika bersaksi itu benar-benar sesuai dengan fakta. Terbukti Rahel tadi berkata,
ketika Dan lahir dari budaknya Bilha, Tuhan mendengarkan permohonanku. Sekali lagi, saya tidak memahami ini adalah jawaban doa Rahel yang meminta anak dari Tuhan. Sebab kalau Tuhan menjawab Rahel punya anak dengan cara dari budaknya, maka nggak mungkin Yusuf lahir dari rahimnya Rahel. Nggak mungkin Benjamin lahir dari rahimnya Rahel. Berarti yang didapat Rahel dari budaknya dan juga Naftali itu adalah maunya dia, caranya dia. Tapi dia bersaksinya, tanda kutip, supaya bisa dipahami, ini dari Tuhan. Nah, saya sering bilang dalam khotbah kemarin kan saya sempat singgung satu kesaksian di mana saya pernah bertemu orang yang kaya yang luar biasa. Kalau ketemu saya tertipu saja, jujur saja ya. Ini dari Tuhan. Yang saya kelola ini hanya titipan Tuhan, Pak. Aduh, pokoknya Tuhan. Ternyata pada prakteknya hari ini sedang dalam kasus hukum. Ya, berarti kalau hukum itu benar, yang sedang diproses itu benar, dan anaknya sudah menjadi tersangka, sedang diadili, tinggal tunggu vonis hakim, dan juga dirinya terbawa-bawa, berarti yang dia katakan dulu sama saya bahwa ini dari Tuhan, ternyata bukan dari Tuhan. Dia emang berbisnis gak bagus. Cuma ketika ketemu saya yang hamba Tuhan, dia bersaksi ini dari Tuhan. Dan itu kan contoh banyak. Ya, kita melakukan sesuatu dengan usaha kita sendiri. Dalam proses usaha itu kita tidak melibatkan Tuhan, tapi ketika akhirnya berhasil dan ketemu pendeta, iya Pak, Tuhan baik sama saya. Padahal dalam proses akhirnya dia berhasil itu, dia sama sekali nggak melibatkan Tuhan. Dia memang berhasil dengan maunya sendiri. Cuma dia cuci tangan gitu ya, ini dari Tuhan. Karena proses dia mendapatkan keberhasilan itu memang banyak melukai banyak orang. Sehingga akhirnya ketika hamba Tuhan berdoa bagi dia, melayani dia, hamba Tuhan ini punya perspektif yang baik gitu terhadap orang ini. Dan itu yang saya bilang, hati-hati makanya ya. Jujurlah gitu ya. Apakah yang kau dapatkan hari ini itu memang dari Tuhan, atau seperti Rahel yang mengada-ngada dengan maunya sendiri dan mencari aman dengan menjual kesaksian. Dan juga Naftali, anak-anak yang kudapatkan dari Bilha ini pemberian Tuhan, karena Tuhan sudah mendengarkan doaku. Itu yang saya mau tekankan gitu. Makasih Pak Seh. Bu Esther tadi ada angkat tangan tuh. Ya, jadi cerita ini memang biang keroknya kan bapaknya ya Pak Seh. Kan dia yang tipu tuh si Yakub. Maksudnya harusnya kan Rahel, taunya dikasih si Lea dulu, itu biang keroknya. Nah, nama Yakub itu kan penipu ya. Nah, akhirnya kena batunya juga sih. Tapi memang ada beberapa poin yang aku kurang sepakat dengan Pak Seh. Kan kita diskusi ya Pak Seh. Yang pertama tadi kan dicatat mencuri terafim ayahnya. Mungkin saja motivasinya lebih percaya berhala ayahnya daripada Allah suaminya. Nah, kalau kita tahu terafim itu kan dewa-dewa yang dipakai untuk menenung atau melihat masa depan gitu. Nah, aku nggak setujunya. Saya rasa sih Rahel bukan lebih percaya kepada terafim itu, karena dia kan ngumpetin terafimnya di pelana, dan itu dewa-dewa itu kan sesuatu yang sakral buat mereka yang percaya gitu. Nah, ini dia taruh di pelana, dan waktu si Laban ngecek dia bilang, oh nggak ada Pak, dia bilang dia lagi haid. Nah, itu satu, itu yang kurang setuju gitu kan. Jadi kayaknya sih nggak mungkin si Rahel lebih percaya kepada terafim itu, karena Yakub sudah membawa istri dan anak-anaknya menyembah kepada Tuhan. Karena mungkin si Rahel melihat Yakub tidak berhasil membuat Laban untuk percaya kepada Allah Israel, padahal dia kan kerabat dengan Abraham gitu ya. Nah, itu. Nah, buktinya lagi motivasi Rahel menurut saya nih Pak Seh mencuri terafim ayahnya, karena kan waktu itu ayahnya tuh udah bokek ya, jadi satu-satunya milik yang dirasa itu penting dan berharga di mata ayahnya itu ya terafim itu. Nah, dia ambil supaya ayahnya tidak bisa menenung atau dipakai terafim itu untuk mengelacak keberadaan mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau harus meminta Yakub berikan anak untuknya gitu ya. Saya rasa
sebagai wanita gitu ya. Ini saya bawa posisi saya nih Pak Se. Wajar banget, maksudnya dengan pernikahan yang sudah lama. Jadi yang hari Minggu itu tuh aku agak-agak gimana ya, agak baper juga sih jadinya. Mungkin beberapa teman di sini nggak ngerasain gimana tuh lamanya nunggu anak. Dan aku pikir Rahel itu wajar banget dia marah, bukan marah ya, ekspresi dia minta anak sama Yakub karena dia lihat Leah dapat banyak anak gitu. Dan aku pikir seizinnya Tuhan menutup rahim si Rahel dan dia mandul gitu kan. Karena ya gitulah skenarionya Tuhan kan, kita nggak tahu gitu. Nah, dan wajar banget si Yakub marah. Apakah aku Allah sampai aku mau ngasih anak gitu? Seperti yang Pak Se bilang kan, hari Minggu itu ya memang kita ketahui bahwa aib untuk satu pasangan atau pernikahan kalau nggak punya anak. Nggak usah jauh-jauh pasti keluarga aku, bukan keluarga aku lah, lebih ke keluarganya Amos gitu ya. Di orang Batak itu, kalau yang masih Batak totok, kalau misalnya dia nggak punya anak dari istrinya, itu tuh sah-sah aja suaminya disuruh menikah lagi. Dan itu pernah terjadi omongan itu. Maksudnya ya puji Tuhan, Amos itu kan udah hamba Tuhan ya, maksudnya sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Tuhan, nggak mau hal-hal yang kayak begitu. Cuman untuk poin berikutnya sih sepakat sama Pak Se, maksudnya dengan keputusasaan Rahel, dia sampai kehilangan akal gitu loh, ngasih budaknya ke si Yakub gitu. Itu yang memang, itu saya setuju dengan Pak Se. Maksudnya kalau aku sih nggak pernah kepikiran, ayo Mos kamu menikah lagi deh, ini supaya kita punya anak gitu, enggak lah ya. Maksudnya masih sehat lah akalnya Pak Se. Apalagi waktu Pak Se kan kemarin doain, imanin ya ya memang orang tuh dengan mudah lah ya seujon sama orang yang menanti, yang ya memang agak sensitif sih khotbah soal anak gitu kan. Dan aku sama Amos harus berbesar hati untuk menerima apapun khotbah yang kita dengerin gitu. Makanya kemarin pas pulang gereja kita bahas lagi, dan aku bersyukur banget, maksudnya ada wadah ini kita dapat berdiskusi gitu kan. Maksudnya jangan sampai baper sendiri gitu kan. Tapi ya itulah orang yang menanti, istilahnya tuh kita udah ke dokter ini, ke dokter itu gitu ya. Tapi memang ya nggak tahu, rahasia ilahi, kesempurnaan hanya milik Allah. Itu sih Pak Se, itu aja 2 poin itu yang kurang sepakat sama Pak Se. Oke. Jadi merespon ya. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa berkali-kali saya bilang ini perspektif PL. Sebab kalau ngomongin perspektif PB nggak begitu lagi tuh ya. Perspektif PL itu memang seperti itu ya. Jadi apa yang saya paparkan tadi, dan saya termasuk orang yang sadar ketika saya khotbah begini kan, yang belum diberkati anak kan bukan cuma kamu ya, pasti ada juga orang pasti akan salah paham dengan khotbah saya ini. Tapi it's okay. Ya, saya menghargai juga kamu tadi berbeda, tapi sekali lagi yang kau sampaikan tadi itu juga berada dalam ranah tafsir kan, ya. Pertama, soal terafim. Apakah terafim itu hanya untuk alat untuk menenung? Tidak. Dalam budaya bangsa tertentu, terafim memang dipakai seperti alat untuk menenung, tapi tidak semata-mata itu. Terafim lebih kepada dewa keluarga. Ya, dan kalau kau tadi berargumentasi bahwa ya Rahel nggak percaya kepada terafim itu, buktinya dia ketika Laban mencari ke kemahnya, dia sembunyikan di pelananya, dan itu kan berarti kan dia tidak menganggap terafim bapaknya itu sebagai dewanya. Itu kalau kita baca sepenggal begitu seolah-olah pernyataanmu benar, tapi kalau kau mendapatkan cerita utuhnya, kenapa Rahel akhirnya berani menyembunyikan terafimnya di pelana untanya? Karena Yakub suaminya dia dengar begini. Makanya coba ceritanya dibaca lengkap. Ketika Laban bilang, terafimku dicuri, maka Yakub kan marah. Masa kan aku mencuri terafim? Coba geledah semua. Dan yang kau dapati, dia mencuri terafimmu, biarlah nanti dia mati dihukum. Nah, pernyataan keras suaminya Yakub yang tidak tahu bahwa istri yang dicintai mencuri ini kan mengguncang Rahel. Kalau sampai ketemu, itu ada di tendanya dia, Rahel dibunuh, tentu dia kan berpikir dengan cepat. Dan orang yang sedang dalam
terdesak sedemikian, nggak berpikir panjang, ya dia sembunyikan itu di dalam pelana untanya. Jadi saya bisa mematahkan argumentasimu bahwa Rahel itu tidak percaya berhala, ya. Meskipun ini masih dalam ranah tafsir, karena ada pernyataan Yakub yang dia dengar oleh Rahel bahwa yang ditemukan mencuri terafimnya Laban itu akan dihukum mati. Ayatnya nanti bisa disingkapkan sendiri, bisa dilihat dalam konteks cerita utuhnya. Jadi, apakah Rahel itu tidak percaya kepada Allahnya Yakub? Saya yakin iya. Sekali lagi ini ranah tafsir, ya. Dan juga Laban dibilang bokeh, ya enggak juga bokeh. Meskipun memang apa yang dipercayakan Tuhan kepada Yakub, meskipun sudah dizolimi Laban, lebih diberkati, kambing dombanya lebih subur gitu ya. Tapi apakah Laban bangkrut? Tidak bangkrut, tidak bokeh. Kenapa Laban mengejar terafimnya itu? Nomor satu terafimnya. Karena memang terafim itu dewa keluarga yang dihormati oleh seluruh keluarga yang ada di dalam naungan kepala rumah tangga itu. Dan Laban dalam konteks ketika mempeributkan terafim yang dicuri oleh kemungkinan besar oleh rombongan Yakub, dia sudah punya anak laki-laki, di mana dia bertanggung jawab untuk memberikan dewa keluarganya nanti untuk diwariskan kepada anak laki-lakinya. Ya, jadi ketika dewa keluarganya ini hilang, ya dia marah. Jadi bukan semata, meskipun saya percaya salah satu fungsi terafim adalah menenung, tapi tidak ke sana. Lebih kepada penghormatan itu dewa milik keluarga, dewa yang memberkati keluarga, dan itu sudah lazim bahkan dilakukan oleh orang Israel. Seperti saya pernah kutip di khotbah minggu kemarin, Hakim Mika pun punya terafim. Ya ini kan lucu ya. Hakimnya Tuhan, dia punya kuil di rumahnya, dia punya terafim. Jadi memang ini sudah budaya, sehingga itu makanya Tuhan tuh benci banget sama Israel yang selalu mendua hati. Dan ini terekspresi dalam imannya Rahel, itu kalau menurut penafsiran saya. Yang berikutnya, ketika tadi Esther bilang wajar kalau Rahel akhirnya meminta Yakub itu untuk memberikan dia anak, ya sebagai wujud depresinya dia, ya kerinduannya dia, wajar. Tapi kalau kita membaca ceritanya utuh, ya, dengan Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa Rahel lebih dicintai oleh Yakub dibandingkan Lea. Berarti asumsinya kalau kita dewasa semuanya ya, kira-kira Yakub lebih sering tidur sama Rahel atau sama Lea? Sama Rahel, ya kan? Berarti ketika Rahel berkata, berikan aku anak, itu kan ngomongin perempuan bisa mengandung kalau tidur dengan laki-laki. Faktanya, Yakub itu sering tidur sama dia dibandingkan istrinya. Jadi permintaan Rahel ini kalau memang depresi masuk akal, tapi kalau kita lihat cerita utuhnya tidak masuk akal, kecuali Yakub jarang mampir ke kemahnya Rahel. Maka berikan aku anak, itu sesuatu yang wajar, ya. Kalau kita melihat lagi cerita dalam keseluruhan cerita Yakub, Lea dan Rahel, pernah suatu kali Ruben datang habis membawa buah dudaim. Ingat ya? Terus Rahel bilang, berikan dong kepadaku buah dudaim itu gitu ya. Buah dudaim itu adalah buah yang bisa salah satunya mendatangkan hasrat seksual gitu ya. Supaya mungkin kalau suaminya dikasih nanti dia punya anak gitu ya. Terus kata Lea gini, oke, akan kuberikan buah dudaim dari Ruben ini kepadamu, tapi sebagai gantinya aku minta dong, apa? Suamiku malam ini masuk ke kemahku. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa Yakub tuh nggak pernah masuk atau jarang sekali masuk ke kemahnya Rahel. Jadi yang jarang ditiduri dan jarang dipuaskan haknya sebagai istri adalah Lea, gitu ya. Nah, jadi cerita ini harus ditangkap dengan utuh gitu ya. Nah, kalau Esther jadi baperan tuh malah bagus ya berarti kan you bergumul dalam pergumulanmu itu. Teman, tadi argumentasi kamu tadi ya itu berada dalam ranah tafsir, saya hormati, saya hargai, tapi apa yang saya katakan juga saya bukan cuma sekedar menafsirkan tanpa tanpa sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya jelaskan konteks utuhnya tadi. Nah, kalau dalam konteksnya kita orang beriman, kalau saya berkata di mana-mana bahwa anak itu kalau kita membaca di Alkitab bukanlah tujuan utama dalam sebuah pernikahan, ya. Meskipun ada janji Tuhan kepada kepada Adam untuk beranak cucu penuhilah bumi, tapi sekali lagi itu janji Tuhan kepada Adam,
ya, kepada Hawa ketika manusia belum banyak gitu ya. Hari ini manusia sudah memenuhi bumi ya. Jadi kalau manusia menikah tujuannya banyakkan bukan punya anak, dan bagi saya anak itu hanya bonus saja, Esther. Jadi ketika punya anak ya jangan jadi sombong menganggap dirimu perempuan yang jauh lebih diberkati daripada yang lainnya yang tidak punya anak. Dan saya berharap sungguh ya, Esther dan semua teman-teman perempuan di sini yang masih kesulitan memiliki anak, jangan juga menjadi depresi. Kalau depresi gara-gara ada budaya, seperti Esther tadi bilang, ada orang Batak tertentu yang belum bertobat sungguh, yang memang bisa meminta anak laki-lakinya untuk menikahi perempuan lain, itu bukan dari Esther saja. Saya banyak sekali orang yang japri saya minta didoakan karena pergumulan-pergumulan seperti itu ya. Ya itu mau dibilang gimana ya. Esther sendiri sudah menjawab, itu orang Batak yang belum bertobat sungguh, yang belum mengerti perspektif kebenaran. Dan saya selalu mengatakan ya tadi ya, berusaha tetap bisa, berusaha semampu kita, tapi akhirnya kan Tuhan. Apakah ketika Tuhan tidak memberikan kita anak itu berarti kita adalah orang yang terkutuk? Tidak juga. Saya selalu berkata ada orang-orang tertentu yang diberi, ada orang-orang tertentu yang tidak diberi, dan ketika Tuhan tidak memberi bukan berarti Tuhan membedakan dia dengan yang diberi ya. Berarti Tuhan punya rencana lebih luar biasa kepada keluarga yang memang tidak dipercayakan anak kandung yang lahir dari benih sperma suaminya dan dari sel telur istrinya. Apa itu? Itu yang harus digumuli. Ya, itu yang harus ditanyakan kepada Tuhan. Wahai Tuhan, normalnya aku punya anak, tapi kok aku nggak punya anak? Apa panggilanmu untuk aku? Dan ketika suami istri ini menggumuli, pasti akan Tuhan jawab. Karena itu pasti lahir dari hati. Ya, kerinduan itu punya anak itu lahir dari hati, dan yang dari hati itu Tuhan pasti jawab. Dan kalau Tuhan jawab, maka suami istri ini mestinya akan tenang dalam hidupnya, akan terus bahagia dalam hidupnya, dan bisa mensubstitusi kebahagiaan yang didapatkan pasangan lain dari anak dengan cara yang lain, yang tentunya dari Tuhan. Saya berdoa untuk Esther sama Amos, dan juga ada yang lainnya yang mendengarkan program ini lainnya yang belum dipercayakan Tuhan anak kandung. Tapi saya ngomong begini, memang saya bukan untuk menembak atau untuk membandingkan perempuan yang belum punya anak hari ini dengan Rahel. Bukan tujuannya itu. Tujuan saya adalah mengatakan bahwa Rahel itu diberkati dengan kecantikan yang lahiriah luar biasa, tapi batiniahnya tidak. Dengan argumentasi yang sudah saya paparkan, yang Esther tidak sepakat, tapi sudah saya bagikan juga yang tidak saya sampaikan tadi. Kenapa saya berkata dia mencuri, kenapa saya berkata dia lebih percaya terafim bapaknya daripada Allahnya, dengan cerita yang lebih holistik kalau kita membaca keseluruhan konteks hubungan cinta segitiga antara Yakub, Lea, dan Rahel. Semoga Esther paham gitu ya. Gitu. Oke, ada yang lain? Saya. Oh, Bu Grace, ya silakan, monggo. Ya. Habis itu Bu Roli ya, monggo. Ya. Saya mau tanya begini, kan intinya itu kan Rahel itu jatuh dalam namanya dosa iri hati ya Pak. Saya memang melihat bahwa dosa iri hati itu memang sangat ya gimana ya, cepat sekali menjerat seseorang gitu. Saya pernah membaca sebuah buku tuh di mana dua orang anak kecil itu, satunya lebih orang-orang itu lebih memberkati dia daripada yang dianggap satunya adiknya itu pinter gitu ya, sehingga pada akhirnya itu sampai dia membunuh, mendapati menjadi seorang pembunuh ketika sudah agak besar begitu Pak. Nah, bagaimana Pak tipsnya apabila kita ini secara tidak sadar dalam satu keadaan kita itu bisa saja jatuh dalam dosa iri hati karena kita itu tidak kebal dengan ini. Jadi bagaimana tipsnya untuk menghadapi apabila suatu saat kita itu juga merasa aduh iri hati ini. Nah, pada dosa sudah mengintip begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tentu kalau ditanyakan ini kepada banyak orang, kepada banyak hamba Tuhan, semua orang punya jawaban masing-masing. Cuma karena dalam konteks ini Bu Grace nanya sama saya, jawaban yang langsung keluar dari hati saya, yang di otak saya juga keluar gitu ya.
untuk bisa tidak sakit hati, dalam pengalaman saya sendiri, karena ini saya hidupi ya, tahu calling, tahu panggilan. Kenapa Tuhan izinkan saya lahir sebagai manusia? Sebagai apa Tuhan izinkan saya untuk hidup sebagai manusia? Bagaimana saya harus menjalani hidup sebagai manusia di bumi ini yang dari Tuhan? Pokoknya tahu calling, tahu panggilan. Itu bagi saya kunci supaya kita tidak bisa sakit hati. Dalam contoh konkret saya, ya, saya yakin banget saya dipanggil Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan dengan spesifik karunia mengajar, dan akhirnya Tuhan perintahkan saya untuk menggembalakan. Ya, nah saya yakin banget ini. Maka ketika saya yakin banget ini, saya tidak pernah iri hati dengan hamba Tuhan lain manapun. Ya, saya pernah bahkan berkhotbah dari mimbar. Saya punya rekan hamba Tuhan yang secara usia jauh lebih lebih muda daripada saya, pengalaman jauh lebih muda daripada saya, cara pengajaran jauh lebih biasa dibandingkan saya, secara teologi ya jauh lebih nggak ada apa-apanya dibanding saya, tapi pada faktanya pelayanannya jemaatnya jauh lebih banyak. Tapi saya nggak pernah ngiri sama sekali sama orang itu. Saya yakin kalau orang tidak tahu calling, orang akan iri. Karena saya ketika apple to apple membandingkan, kan secara naluriah saya akan membandingkan, Bu ya. Kalau saya misalnya dibandingkan dengan Pak Gilbert sama Pak Erastus, saya minder lah gitu ya. Karena biar bagaimanapun dia lebih senior, ya, jam terbang pelayanan lebih panjang. Tapi ini semuanya jauh di bawah saya. Kalau saya mau jujur gitu ya, membandingkan. Bukan saya sok-sokan, tapi benar-benar saya apple to apple. Dia sekolah teologi ya nggak? Nggak. Dia khotbah apa? Ngajarnya gimana? Biasa aja. Faktanya saya khotbah di tempat dia berkali-kali, jemaatnya bilang, aduh kalau Pak Seno ngajar itu beda banget ya. Luar biasa ya, dalam sekali ya. Saya nggak pernah dapatkan dimanapun termasuk di gereja saya. Berarti kan gembalanya tidak dianggapnya pintar untuk mengajar. Tapi saya nggak pernah ngiri. Bahkan saya mensupport gereja ini luar biasa. Saya selalu memberikan semangat positif bahwa mereka ini adalah gereja, atau kepada hamba Tuhan teman saya ini, lo tuh luar biasa dianugerahi. Nggak semua orang dibandingin gue aja yang lebih lama menggembalakan, dan dengan sepak terjang pelayanan yang bukan hitungan tahun, tapi udah belasan tahun, hampir 20 tahun, secara dampak jemaat yang digembalakan, saya jauh dari kamu, saya bilang begitu ya. Jadi saya nggak pernah ngiri. Nggak pernah juga akhirnya marah sama Tuhan. Wahai Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa lo nggak pilih gue? Kalau ganteng-gantengan gue juga, tinggi-tinggian gue juga gitu ya. Santai aja gitu. Ya karena tadi Bu, saya tahu callingnya. Dan karena saya tahu callingnya Tuhan, dan saya menghidupi callingan Tuhan, saya sangat yakin saya akan hidup menjadi manusia yang terpelihara. Karena Tuhan yang memerintahkan saya menjalani ini, dan saya jalani ini dengan sepenuh hati saya. Nah kalau begitu, dalam pelayanan saya nggak pernah sakit hati. Nah, dalam bentuk sakit hati lainnya, mestinya semua saudara tahu calling tadi, ya. Dengan tadi apa pertanyaan-pertanyaan why, apa, kenapa, bagaimana. Nah, ketika kita tahu bahwa saya memang dipilih Tuhan untuk seperti ini, ya udah, iri hati itu akan dengan sendirinya, Bu. Ya, tidak ada dalam hidup saya, hidup kita, dan saya percaya itu juga akan terjadi buat semua. Gitu ya, Bu, guys. Menambah dikit boleh, Pak, pas nih. Oh, monggo. Nah, jadi selain mungkin sudah harus mengetahui calling kita dari Pastor tadi, kalau saya ingin menambahkan kedewasaan iman kita. Dengan kita dewasa, seperti anak-anak aja. Kalau anak-anak itu misalkan disenggol dengan kata-kata sedikit aja kita udah marah. Terus kemudian tetangga nih beli TV, wah beli dong. Itu tetangga habis beli TV, iri ada. Tetapi dengan mungkin waktu ya, itu pasti makan waktu, belajar, kedewasaan iman juga, lama-lama juga iri itu juga nggak ada. Itu bahasa itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu tambahannya. Oke, Bu Grace. Oke, kalau sudah coba. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Bu Roli mau bersaksi atau bertanya atau menambahkan. Silakan. Iya, Pak. Kan kalau kita lihat di sini si Rahel ini kayaknya jahat banget deh pokoknya, dari penjabaran yang memang boleh dibilang sebagai tafsiran, tapi kan memang ada dasarnya gitu ya. Tapi saya mau tanya nih, berimajinasi aja ya, apa perempuan zaman dulu nih, kan kita tahu kalau sebenarnya kan si bapaknya si Laban ini kan tadinya kan memang Yakub itu kan
mintanya sama si Rahel duluan kan. Tapi ketika ternyata di perkawinan itu kan ternyata malam ternyata si Lea gitu. Karena si Laban kan bilang bahwa menurut adat mereka itu nggak bisa yang namanya nikahin adiknya dulu gitu. Harus kakaknya dulu gitu ya Pak ya. Ada gak kira-kira gitu berimajinasi perempuan dulu sama perempuan sekarang ketika ada diduain begitu ya Pak, kan dia tahu harusnya kan dia nikahin sama dia gitu kan, malah sama si kakaknya dulu. Itu jadi timbul ada rasa apa itu tadi, jadi timbul kebencian ya, amarah gitu. Apa perempuan zaman dulu sama perempuan sekarang yang diduain beda gitu Pak. Itu doang sih Pak saya. Ya, pertama kalau ditanyain apakah perbedaannya zaman dulu zaman sekarang ada, ya pasti ada. Tapi apakah itu simultan atau berjalan benar-benar nyata, ya nggak juga, tergantung budaya masing-masing kan. Karena faktanya juga manusia sekarang ya budaya tertentu namanya ditikam, diduain, itu hal yang biasa, pakai logika berpikirnya. Tapi ada juga dalam budaya-budaya tertentu yang tadi ya, ketika diduakan atau dizolimi ya bermainnya bukan pakai logika tapi pakai ranah yang lebih lebih dalam hati gitu, main perasaan dan lain sebagainya, akhirnya terlukanya lebih dalam. Jadi ya kalaupun perempuan zaman dulu masih terbatas ya jelas terbatas dalam artian ilmu pengetahuan, pemahaman, karena zaman Alkitab Perjanjian Lama terutama kan sangat zaman paternalistik ya, budaya di sana budaya kebapaan, kelaki-lakian ya. Perempuan itu ya, makanya saya berkata kalau ada perempuan namanya disebutkan termasuk Rahel dan Lea di Perjanjian Lama, ini perempuan yang luar biasa. Karena dalam perspektif sudut pandang paternalistik zaman itu, perempuan itu mestinya tidak layak dijadikan cerita ya, hanya cuma penggembira doang. Maafkan saya ya. Jadi kalau namanya muncul Rahel dan Lea, ini berarti dua-dua yang luar biasa yang ingin mau Tuhan taruhkan di dalam contoh gitu ya. Nah, soal kalau Rahel itu iri hati atau mulai kesel gara-gara Lea yang dikasih, kan mestinya marahnya kepada bapaknya bukan kepada Lea. Pertanyaan saya sebaliknya, apakah Lea ketika dinikahi oleh Yakub itu Lea cinta sama Yakub? Belum tentu. Siapa tahu Lea punya pacar yang lain gitu ya, yang akhirnya dia nggak bisa nikah sama pacar atau laki-laki idamannya karena dipaksa bapaknya untuk tidur sama Yakub atau untuk menjadi istri sama Yakub. Pertanyaannya, apakah Lea itu ketika malam pertama itu sambil bahagia terus dalam berpikirannya, hahaha, aku menang lawan adikku? Saya yakin nggak ya. Jadi ketika kita pakai imajinasi, akhirnya ketemu banyak angle-angle yang kita nggak bisa mengatakan bahwa Lea bahagia ketika dinikahi oleh Yakub. Bisa saja dia terluka karena dia punya laki-laki pilihan lainnya dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin itu mestinya Rahel marahnya sama Laban ya, atau sama budaya saat itu, bukan kepada Lea, tapi pada prakteknya yang tersurat di Alkitab. Jelas banget ketika dia mendapatkan Naftali ya, akhirnya aku bergulat dan menang melawan kakakku. Itu kan berarti kan dia secara tersurat mengatakan bahwa dia memang dalam pertempuran memenangkan Yakub dan menganggap Lea ini kakaknya ini sebagai bukan cuma kakak tapi musuh. Saya akhirnya berimajinasi ketika mereka berdua jadi istrinya Yakub, Rahel mungkin nggak pernah ngobrol lagi sama Lea karena menganggap saingan tadi ya. Itu makanya tergambarkan juga ketika misalnya Rahel mati, nggak ada cerita Lea menangisi ya, terus anak-anak Lea itu ikut menguburkan, nggak ada cerita itu. Cuma Rahel mati ketika habis melahirkan Benyamin, terus dikuburkan di sebuah goa yang kemudian orang-orang di Perjanjian Baru juga tahu itu goa di mana Rahel dikuburkan ya. Tapi cerita soal Lea yang datang, Lea menangisi adiknya itu nggak ada ya, karena mungkin tadi ya ada setelah menikah itu mereka sangat benar-benar menganggap, terutama pihak Rahel, yang otomatis ketika Rahel menganggap Lea musuhnya, Lea juga menjaga diri dan akhirnya mungkin punya perasaan yang sama. Itu sesuatu yang natural gitu ya. Jadi ya tadi Bu, kalau dibilang perempuan dulu beda, ya enggak juga. Perempuan sekarang ada yang kayak Rahel, tapi juga banyak juga yang enggak seperti Rahel. Tergantung budayanya, tergantung cara dia hidup di mana, pendidikannya dan lain sebagainya. Banyak aspek untuk mengatakan bahwa itu sama atau tidak. Begitu ya Bu? Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada, berarti kita akan
sudahi sampai sini Pak, Ya, ya, karena waktunya udah pas. ya, ya. Makasih Jadi, buat Pak ya, C juga ya. oke, oke.